Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan beberapa poin mengenai manajemen organisasi nirlaba. Mengenai manajemen organisasi nirlaba, yaitu suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik publik untuk suatu tujuan yang tidak komersial, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan manajemen yang baik dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Pengelolaan organisasi nirbala dan kriteria pencapaian kinerja organisasi tidak berdasar pada pertimbangan ekonomi semata, namun sejauh mana masyarakat yang dilayaninya diberdayakan sesuai konteks hidup dan potensi-potensi kemanusiaannya. Mengenai ruang lingkup manajemen organisasi nirbala, yaitu organisasi nirbala berada di gereja, sekolah negeri, derma politik, rumah sakit, dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa, sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Kita dapat mengetahui perbedaan dalam mempelajari manajemen organisasi nirbala. Kita dapat mendapat manfaat. Yang pertama, kita dapat mengetahui perbedaan organisasi profit dan non-profit, yang dimana kalau profit itu mencari keuntungan, kalau non-profit itu tidak mencari keuntungan semata, tapi bagaimana melayani publik, melayani masyarakat dengan sistem kemanusiaannya. Kemudian kita dapat mengetahui bagaimana manajemen strategi organisasi nirlaba yang baik. Kemudian kita dapat mengetahui bagaimana perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi pada organisasi nirlaba, dan kita dapat mengetahui jaringan sistem manajemen organisasi nirlaba. Mengenai manajemen strategis, banyak pemimpin organisasi nirlaba kehabisan tenaga dan waktu melakukan manajemen operasional. Mereka tidak sempat berpikir strategis mengembangkan masa depan organisasi dan memberikan pelayanan bermutu yang memuaskan. Terdapat 4 tahapan dalam manajemen strategis. Yang pertama, analisis strategi, yaitu menyediakan informasi tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi. Yang kedua, formulasi strategi, yaitu proses menyiapkan strategi untuk mencapai tujuan. Ketiga, implementasi strategi, yaitu penyusunan plan of action untuk melakukan strategi. Yang keempat, yaitu evaluasi strategi, mempelajari kemajuan pelaksanaan strategi, mengevaluasi kinerja organisasi dalam mencapai tujuan, dan memperbaiki strategi program di masa yang akan datang. Strategi secara umum itu meliputi strategi umum, strategi unit, dan strategi fungsional. Strategi umum yaitu keputusan pemimpin yang menentukan ruang lingkup dan arahan keseluruhan organisasi. Kalau strategi unit yaitu keputusan pemimpin unit untuk menentukan arahan dan pedoman pelaksanaan unit mencapai tujuan, yang berfokus pada pengembangan strategi di tiap unitnya, tiap unit organisasi.
Yang ketiga, strategi fungsional, yaitu strategi setiap fungsi yang meliputi keuangan, produksi, riset, dan pengembangan, semuanya dijadikan pedoman pelaksanaan program dan langkah-langkah mencapai tujuan. Terdapat beberapa tipe organisasi publik, yaitu berdasarkan tipe organisasi publik. Yang pertama, menurut Sorensen, terdapat dibagi menjadi 4 kategori, yaitu kategori A, yaitu organisasi publik yang memiliki berbagai tujuan yang terdefinisi secara jelas serta hubungan sebab akibat yang diketahui dengan pasti dalam memproduksi public goods yang ditugaskan kepadanya. Yang kedua, kategori B, yaitu organisasi publik di mana tujuan-tujuan yang harus dicapai cukup jelas, tetapi hubungan sebab akibat dalam proses operasional tidak diketahui dengan pasti. Organisasi publik kategori C, yaitu organisasi publik di mana tujuan-tujuan organisasi tidak secara jelas dapat didefinisikan, tetapi hubungan sebab akibat dalam kegiatan operasional organisasi dapat ditentukan secara pasti. Organisasi publik kategori D, yaitu organisasi publik di mana baik tujuan-tujuan organisasi maupun hubungan sebab akibat operasionalnya tidak dapat ditentukan secara jelas. Dan yang kedua, untuk tipe organisasi privat, itu menurut Tompkins, yaitu yang pertama, swasta penuh, perusahaan swasta dengan sebagian saham milik pemerintah, kerjasama joint venture swasta pemerintah, sarana publik yang operasikan swasta, perusahaan swasta yang diatur pemerintah, pekerjaan dengan public contract, sarana milik publik atau masyarakat. Filosofi organisasi nirlaba. Organisasi nirlaba pada prinsipnya adalah alat untuk mencapai tujuan aktualisasi filosofi dari sekelompok orang yang memilikinya. Karena itu tidak mungkin di antara lembaga yang satu dengan yang lain memiliki filosofi pandangan yang berbeda, maka operasional dari filosofi tersebut kemungkinan jauh juga akan berbeda. Karena filosofi yang dimiliki organisasi nirlaba sangat tergantung dari sejarah pernah yang dilaluinya dan lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya tempat organisasi nirlaba itu ada. Demikianlah penjelasan mengenai manajemen organisasi nirlaba. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.